Udah, udah, let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini, kelompok kami dapat mempresentasikan terkait bisnis project yang bernama Northcliffe pada kelompok 10 KBT kelas 21. Jadi next. Nah, di sini ada beberapa anggota tim kami. Yang pertama ada Kofifa dengan RP 1094, Deandra saya sendiri dengan NRP 1120, ada Aisyah dengan NRP 1122, ada Maulana Rizky dengan NRP 1130, dan Veranda Reza NRP 1167. Kelima anggota ini berarti, dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Kemudian ada Syahrul Alamsyah dengan NRP 1013 dari Departemen Geomatika. Jadi next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait tiga pembahasan, yakni ada realita permasalahan, pertumbuhan customer, serta rencana pengembangan bisnis yang kami angkat. Jadi next. Nah, di sini realita permasalahannya di mana ada beberapa permasalahan yang terjadi karena peningkatan jumlah pendaki yang ada di khususnya Pulau Jawa, yang di mana di sini terdapat beberapa artikel yang memberitakan bahwasannya pada tahun 2024 diprediksi akan naik 3 kali lipat. Nah, karena adanya peningkatan ini, jumlah sampah yang bertebaran pada jalur pendakian ini juga meningkat pula. Ini dapat dilihat dari beberapa artikel yang kami ambil dan kami tampilkan pada PPT ini berupa viralnya Gunung Gede Pangrango, yang dimana jalur pendakian ini bertebaran sampah plastik sampai rokok seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan ini cukup menarik untuk dibahas dan sangat memprihatinkan pula karena memang sampah-sampah ini dapat mencemari lingkungan yang ada di lokasi pendakian, khususnya beberapa gunung-gunung yang ikonik yang sering didaki oleh beberapa wisatawan seperti itu. Jadi next. Selanjutnya yaitu target marketnya. Jadi Northcliffe ini bisa ditargetkan kepada komunitas pendaki gunung dan komunitas pecinta lingkungan. Bisa di next. Dan untuk konsepnya sendiri itu, Northcliffe merupakan sebuah brand yang menyediakan kaos dengan berbagai pakaian bertemakan alam dan lingkungan sebagai media branding tentang campaign cinta alam dan lingkungan. Dan untuk Northcliffe ini menggunakan konsep konsep easy to find dengan menggunakan sosial media dan email. Dan untuk penyediaan kaosnya sendiri fleksibel, di mana menggunakan sistem pemesanan PO dan conditionally berupa ready stock by event. Dan untuk material yang digunakan sendiri menggunakan bahan dasar yang nyaman untuk pengguna dan proses produksi otentik. Bisa di next. Yang baik, selanjutnya ada pertumbuhan customer. Untuk customer Northcliffe sendiri tuh sebelum terbagi menjadi dua, sebelum yang kolaborasi dengan UKM Siklus PLH itu, dan juga setelah kita berkolaborasi dengan UKM Siklus PLH. Nah, dilihat dari data yang kami dapatkan, penjualan setelah collab itu meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan katalog sebelumnya, yaitu sebelum dilakukannya collab, yaitu meningkat sebanyak 4 pesanan. Selain itu juga untuk dalam periode pemesanan pre-order untuk katalog yang terbaru ini, katalog yang kita collab dengan KM PLH Siklus, itu terjadi lonjakan yang sangat tajam atau sangat tinggi pada akhir periode pre-order. Kami asumsikan ya ketika pre-order itu akan lebih banyak mengalami lonjakan ketika eh, tenggat waktu pre-order tuh akan ditutup atau ya PO-nya akan ditutup seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu grafik penjualan produk kami, di mana dari total 24 baju yang dicetak itu telah berhasil terjual sebanyak 8%, 8 buah ya.
Atau bisa kita lihat di grafik ini terjual sebanyak 75% dan adapun produk yang belum terjual ini sebesar 25%. Hal ini menjadi masukan untuk kami untuk lebih melakukan marketing sehingga produk ini bisa terjual semuanya. Next. Oke, selanjutnya rencana pengembangan bisnis dari brand kami. Yang pertama yaitu mengenai riset. Yang pertama jelas kami akan meriset target market yang sesuai dengan brand kami dan juga mencari target market yang seperti apa sih yang sesuai dan bisa sustain ke terhadap brand kami. Kemudian yang kedua, meriset peluang-peluang yang ada untuk kemajuan brand, entah itu peluang dalam bentuk event, peluang dalam bentuk kolaborasi, peluang dalam pengembangan dari desain-desain yang kami buat. Dan yang ketiga yaitu meriset kompetitor yang sejenis. Ini mungkin bisa jadi perbandingan kira-kira dari brand kita terhadap brand lain itu kurangnya gimana dan bisa diimprove seperti apa. Kemudian yang kedua, rencana pengembangan bisnis kami yaitu mengenai memperkuat branding. Yang pertama yaitu dengan membesarkan basis sosial media brand kami yang mana lebih difokuskan ke arah Instagram. Kemudian yang kedua, membuat identitas unik brand yang membuat pembeda dari brand lain. Jadi kita bakalan coba buat identitas yang bikin beda dari brand yang lain tuh yang seperti apa sih yang jadi unique value lah dari brand kami. Kemudian yang ketiga yaitu memahami kebutuhan dan keinginan customer. Dan yang keempat yaitu menghadirkan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang ketiga dari rencana pengembangan bisnis yaitu masalah kolaborasi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Kolaborasi ini tadi kan juga dapat dilihat juga dari kolaborasi ini memiliki dampak yang signifikan dari penjualan kami. Salah satu dampak dari kolaborasi ini yaitu memperbesar media marketing. Jadi yang sebelumnya bukan jadi target market kami bisa jadi target market kami dengan adanya kolaborasi. Selain itu, kolaborasi ini menciptakan ide-ide baru dan inovasi baru yang mungkin dari hasil brainstorming dari brand kami pun belum terfikir. Tapi dengan adanya kolaborasi jadi ada ide-ide baru yang lebih fresh lah. Oke, bisa di next. Ya, mungkin ini bagian terakhir dari rencana pengembangan bisnis kami, yaitu terkait timeline-nya. Kami bagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, kami berharap bisnis kami ini akan menjadi brand clothing line yang fokus dan juga dengan tema outdoor, tentunya yang sudah memiliki nama besar di Jawa Timur. Nah, beberapa upaya atau tujuan yang kami lakukan seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya tadi, kami juga bisa melakukan kolaborasi dan juga menggali ide-ide baru dan juga inovasi terkait brand kami ini tadi, terutama yang inline dengan apa yang kami pelajari di mata kuliah atau di bidang studi kami di bidang PWK dan juga geomatika, agar nantinya ke depannya bisnis kami bisa sustain, bisa sustainable dan juga berkelanjutan, tidak hanya akan berhenti sampai kami selesai melaksanakan kelas kewirausahaan berbasis teknologi ini, namun juga bisa bertahan lama ke depannya dan memiliki nama yang besar tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Indonesia. Nah, harapannya pada 10 tahun ke depan, kami bisa memulai scale up atau memperbesar market dan pasar target konsumen kami, terutama hingga di skala nasional maupun internasional, dengan beberapa cara dan juga strategi-strategi yang kami laksanakan di slide yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 KBT kelas 21, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.